Emil Audero dipastikan terbang lebih awal ke Bali usai Palermo gagal masuk final babak playoff Serie A. Keputusan cerdas Patrick Kluivert panggil Lillipali jadi tandem mumpuni bagi Ole Romaini. Elkan Bagot kembali tak dipanggil ke skuad Garuda, keputusan PSSI jadi sorotan. Sen Patinama resmi gabung klub besar Thailand Buriram United. Alasan Ragnar Ratmangun tak masuk daftar panggil timnas Indonesia terbongkar, fans Garuda banjir doa. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kabar mengejutkan datang dari TC Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Nama Elkan Bagot yang sebelumnya dikabarkan sudah tiba di Bali, justru tak tercantum dalam daftar 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih kepala Patrick Kluivert. Keputusan ini memicu spekulasi dan juga tanda tanya besar di kalangan netizen. PSSI dan Patrick Kluivert resmi mengumumkan daftar nama pemain yang akan mengikuti TC di Bali. Dari 32 nama yang dipilih untuk mempersiapkan diri menghadapi Cina dan juga Jepang, tidak ada nama Elkan Bagot. Padahal Elkan Bagot disebut-sebut sudah lebih dulu menginjakkan kaki di Pulau Dewata. Bahkan sempat terlihat berinteraksi dengan beberapa orang di sana. Rumor kehadiran Bagot di Bali pertama kali mencuat dari unggahan sejumlah akun media sosial. Salah satunya dari akun @raudaisa. Dalam unggahan tersebut terlihat pertemuan keluarga mereka dengan Elkan Bagot di Bali. Publik pun mulai berspekulasi bahwa sang pemain akan comeback memperkuat skuad Garuda setelah absen dari lebih 1 tahun. Namun kenyataannya berkata lain, ketiadaan Elkan Bagot di daftar Garuda Calling memicu kekecewaan besar di kalangan netizen. Banyak yang mempertanyakan keputusan PSSI dan juga Patrick Kluivert. Terlebih setelah Elkan Bagot sendiri mengungkapkan bahwa kedatangannya ke Bali memang untuk TC. Elkan Bagotnya mana? Tanya seorang netizen dalam kolom komentar akun Instagram Timnas Indonesia. Absennya Bagot melanjutkan tren ketidakikutsertaannya di Timnas Indonesia sejak era Sintayong. Padahal ekspektasi sempat tinggi bahwa Patrick Kluivert, yang dikenal terbuka pada pemain diaspora, akan memberikan kesempatan kedua kepada pemain berusia 22 tahun tersebut. Exco PSSI Riyad Sinolingga mengungkapkan alasan tidak adanya nama Ragnar Ratmangun dalam daftar panggil untuk melakoni laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketika pengumuman ini muncul di media sosial, ramai publik yang mempertanyakan alasan dibalik tidak dipanggilnya Ragnar Ratmangun oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Padahal selama ini dia jadi andalan skuad Garuda. Berbagai spekulasi pun langsung muncul. Ada coba meredam isu ini agar tidak semakin liar. Dia menyebut tidak adanya Ragnar Ratmangun dalam pemanggilan kali ini murni karena alasan kesehatan. Ragnar tidak dipanggil karena lagi sakit, bukan karena apa-apa, cuma untuk alasan kesehatan. Jadi tidak bisa ikut dalam pertandingan kali ini, kata Riyad Sinolingga. Arya tidak memberikan keterangan detail tentang sakit apa yang sedang dialami oleh Ragnar Ratmangun. Namun memang pada April 2025 lalu, pelatih FC Dender, yakni Vincent Erfurt, mengatakan anak asuhnya itu terserang virus. Gara-gara serangan virus tersebut, pemain yang akrab disapa Wah Haji tersebut absen sangat lama. Sudah sekitar 2 bulan terakhir dia tidak turun membela FC Dender di Liga Belgia. Ketiadaan Ragnar Ratmangun di depan timnas Indonesia tentu jadi pukulan. Apalagi 2 laga sisa di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, penting untuk dimaksimalkan. Timnas Indonesia akan lebih dulu menjamu timnas Cina di Stadion GBK pada 5 Juni 2025. Selang 5 hari kemudian skuad Garuda akan melawat ke markas timnas Jepang. Kabar mengejutkan datang dari PSSI yang memanggil Lillipali dalam daftar 32 pemain yang akan menjalani TC di Bali. Padahal pemain 35 tahun tersebut sudah lama tidak mendapatkan panggilan timnas Indonesia. Sedangkan jika dilihat dari umur, ex-pemain SC Gambur tersebut menjadi pemain tertua yang ada di skuad timnas Indonesia. Stefano Lillipali menjalani debut di timnas Indonesia pada 2013 silam. Saat itu timnas Indonesia ditangani oleh Jackson F. Tiago. Stefano Lillipali sudah mencetakkan 30 caps bersama dengan timnas Indonesia dan telah mencetak 3 gol bersama dengan skuad Garuda. Pemain Borneo FC itu terakhir kali berbaju timnas Indonesia 2 tahun lalu.
Saat itu Lily Pali berbaju skuad Garuda saat laga uji coba antar timnas Indonesia melawan timnas Turkmenistan. Saat itu Indonesia menang 2-0 lewat gol dari Dendi Sulistiawan di menit ke-19 dan juga Egy Maulana Fikri pada menit pertama injury time. Menariknya gol dari Egy Maulana Fikri itu tidak lepas dari peran dari Stefano Lily Pali. Stefano Lily Pali memberikan asis manis untuk Egy Maulana Fikri. Harapannya semoga Lily Pali bisa nyetel dengan pemain timnas Indonesia yang lain. Harapannya semoga dengan adanya Lily Pali, timnas Indonesia semakin solid baik bertahan maupun menyerang. Seperti diketahui, skuad Garuda diwajibkan untuk meraih hasil positif saat melawan Cina. Begitu pula dengan menghadapi Jepang. Timnas Indonesia diwajibkan meraih 3 poin saat menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat. Sedangkan saat melawan Jepang, timnas Indonesia setidaknya harus meraih 1 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Palermo, klub yang dibela oleh Emil Audero, gagal promosi ke Serie A. Mereka kalah 0-1 dari Juve Stabia dalam laga playoff Serie B pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Kegagalan Palermo ini justru angin segar bagi timnas Indonesia, karena Emil Audero bisa dengan segera terbang ke Bali untuk ikut dalam pemusatan latihan timnas Indonesia, jadi mulai pada tanggal 26 Mei 2025 mendatang. Nama Emil Audero sendiri sudah masuk dalam daftar panggil timnas Indonesia yang diumumkan pada hari ini. Di posisi kiper selain dia ada juga nama Martin Paes, Hernando Ari, Nadio Argawinata, dan juga Reza Arya. Kehadiran Emil Audero dalam skuad timnas Indonesia sekarang ini sangat penting, karena dia diproyeksikan turun bermain saat menjamu timnas Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan tanpa alasan Emil Audero diproyeksikan jadi kiper utama saat melawan timnas Cina. Alasannya karena Martin Paes yang selama ini menjadi andalan harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Jika Emil yang kemudian jadi penggantinya, dia akan mencatatkan debut bersama dengan timnas Indonesia. Inilah yang dinanti oleh supporter timnas Indonesia sejak dia resmi menjadi WNI pada Maret 2023 lalu. Sempat muncul rasa was-was dari penggemar timnas Indonesia terkait Emil Audero. Karena jika merujuk jadwal playoff Serie B musim ini, andai Palermo sampai ke final, laga baru akan diusai pada 2 Juni 2025. Itu artinya cuma berselang 3 hari jelang melawan timnas Cina. Kondisi kebugaran Emil Audero tentunya juga akan jadi tanda tanya. Kondisi kebugaran Emil juga tentu jadi tanda tanya setelah menjalani penerbangan yang sangat panjang. Namun sekarang Emil dikabarkan akan terbang lebih awal ke Bali, usai Palermo gagal promosi ke Serie A. Selain Patinama disebut akan bergabung dengan klub papan atas Thailand Buriram United. Ya, kabar itu diketahui dari cuitan ASEAN Football di akun X. Pemain timnas Indonesia itu dilaporkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan Buriram. Kepindahannya ke Liga Thailand akan menggunakan kuota pemain Asia Tenggara. Patinama dijadwalkan melakukan pemeriksaan medis besok. Jika lolos tes medis, ia akan resmi bergabung dengan Buriram United, kata akun X tersebut. Kabar Patinama akan bergabung dengan Buriram ini muncul di hari yang sama dengan pengumuman daftar 32 pemain timnas Indonesia. Patinama masuk daftar pemain timnas Indonesia yang akan mengikuti tes timnas Indonesia di Bali. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan melawan Cina dan juga Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Juni mendatang. Patinama saat ini memang berstatus tanpa klub. Pemain yang menempati posisi bek kiri ini berstatus bebas transfer setelah putus kontrak dengan klub kasta kedua Belgia KS Eupen. Pemutusan kontrak ini terjadi pada awal Mei 2025. Pemutusan kontrak ini dilakukan lebih awal karena kontrak Patinama sebenarnya baru berakhir pada Juni 2026 mendatang. Menit bermain di Tenggarai jadi alasan Sen Patinama setuju untuk pisah dengan KS Eupen. Musim ini ex pemain FC Utrecht tersebut hanya bermain 17 kali dari total 30 laga yang bisa dimainkan di semua kompetisi. Tentu harapannya semoga Patinama bisa betah dan juga bisa main nyaman di Buriram United. Dan tentu harapannya semoga Patinama terus berkembang di klub tersebut, sehingga nantinya bisa memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia yang sedang berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patinama sendiri dipanggil oleh Patrick Kluivert ke skuad Garuda. Sebentar lagi Patinama akan terbang ke Bali untuk mengikuti tes timnas Indonesia.